ketahanan virusnya sendiri antara Igotavit dengan yang kemarin sebelumnya Kang Rian tuh tanam itu lebih tahan mana? Yang pertama kalau lihat dari buah tuh gede. Bentuk buahnya. Bentuk buahnya gede, dari warna cerah, terus panjang. Buahnya panjang gitu, sama tonasinya tuh kena lah. Pak Kumis, yoi, bisa dimulai? Oke. Halo sahabat visi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kumis, tentunya dalam acara kesayangan kita P3K, Podcast Pojok Pak Kumis. Sahabat visi, petani merupakan sebuah profesi yang penting dan tidak bisa dianggap remeh. Karena dengan adanya petani, maka kebutuhan pangan kita bisa tercukupi. Coba bayangkan, seandainya di Indonesia ini tidak ada petani, bagaimana? Nah, pada podcast kita kali ini, ada sesuatu yang unik yang ingin saya kulik dan bisa menjadikan obrolan yang menarik. Pasalnya, di Cianjur, Jawa Barat ini ada salah seorang anak muda yang lebih memilih profesi sebagai petani sayuran, khususnya cabai, ketimbang profesi yang lainnya. Yang kebanyakan anak muda zaman sekarang memilih profesi hanya karena gengsi. Beda hanya dengan pemuda yang satu ini, usaha taninya itu justru membuatnya semakin bangga dengan profesi yang digelutinya saat ini. Penasaran siapa orangnya? Ya, dia adalah Kang Rian Akbar Ramadan, petani muda dari Desa Cijagang, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Seperti apa ceritanya? Ikuti terus podcast ini dan simak perbincangan saya bersama Kang Rian sesaat lagi. Sampurasun Kang Rian, Kang Udin, kumaha, damang? Alhamdulillah damang. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, masih umur panjang, kita bisa ngobrol-ngobrol nih ya, mumpung ada kesempatan nih. Saya karena ini penasaran sekali. Dengar kemarin tuh katanya ada petani muda, usianya masih muda, masih belia, masih belum genap 24 tahun ya kayaknya Kang Rian ya ini ya. Belum, Pak. Umur berapa sekarang? Sekarang saya umur 23, kelahiran tahun 2000. 23 ya? Iya. 23. Berarti pas 23 tahun ini. Pas tahun ini, Desember. Ulang tahun dong? Iya, Pak. Kalau Kang Udin? Saya masih muda, Pak. Berapa umur? Kelahiran 97, baru 26. 26, selisih sedikit ya, kakak adik lah ya. Kalau saya ya juga sama tapi selisih separuh lebih. Gak apa-apa, kita gini, saya pengen menariknya begini, terutama ke Kang Rian nanti. Dengar namanya, saya itu setengah gak percaya loh Kang. Namanya aja bagus, Rian Akbar Ramadan kalau nggak salah ya. Iya, betul Pak. Itu terlalu bagus untuk seorang petani. Iya kan? Udin, ya kan? Iya, gitu. Kalau Udin mah biasa ya. Iya. Biasa aja. Petani mah pantas ya. Iya. Nah, ini ternyata setelah ketemu dan lihat orangnya juga masih belum percaya. Masa masih begitu kecil sudah petani? Apalagi yang saya tahu itu Kang Rian ini bertaninya tuh sayur cabai lagi. Betul Pak. Padahal kan susah kan ini, nggak gampang kan. Menjadi petani cabai itu kan susah, nggak semudah seperti kita jagung, padi, atau yang lainnya kacang atau apa kan susah ini. Iya. Masih muda tapi berani. Nah, yang pengen saya tahu Kang, kalau nggak keberatan ini ya, kalau nggak keberatan ini, kenapa sih
kok memilih profesi sebagai petani? Kan banyak tuh, mau jadi mungkin pegawai atau macam Kang Udin ini ya, petugas perusahaan, atau kerja di mana, di kantoran atau yang enak lah. Biasanya anak muda kan gitu, gengsi kan Kang? Iya kan? Iya. Gengsi. Iya. Nah, kumaha tuh ceritanya? Kalau bagi saya masih gengsi nggak terlalu apa namanya? Nggak terlalu penting gitu ya? penting kalau gengsi itu. Yang penting kerja dulu yang punya kemauan gitu. Masalah gengsi mah belakangan lah. Gitu ya? Yang penting ya punya penghasilan dulu. Emang nggak malu Akang ini jadi petani? Ngapain harus malu? Selama bisa membantu orang gitu. Nah, ini Kang Udin yang memang saya itu memang tertarik sekali. Kenapa saya pengen sekali ketemu sama Kang Rian itu, salah satunya itu jiwa mudanya itu ternyata dia di zaman sekarang itu kan banyak kan gengsi. Kerjanya di mana? Petani. Ya kan? Aduh, apa itu kan? Bulian, nah, bahan-bahan bulian bener kan? Bulian. Bener. Jadi bahan bulian. Ternyata beliau ini kan nggak mikir itu kan. Yang penting berkarya kan. Iya. Kan sementara ini banyak sekali anggapan orang ya hampir semuanya lah yang namanya profesi petani itu tidak membanggakan, dianggap remeh, dipandang sebelah mata, ya kan? Kotor, panas, dekil dan lain sebagainya kan, ya kan? Iya. Nah itu kalau menurut Kang Rian, Kang Udin gimana itu? Bener nggak statement kayak gitu? Menurut pribadi loh ini? Bener. Setuju nggak itu? Setuju sekali, Pak. Ya, berarti kan ya intinya sekarang itu nggak usah gengsi-gengsian ya. Iya. Yang penting kerja halal gitu ya. Iya, kerja. Sama dengan ini Kang Udin ini petugas dari PTBC ini juga dia juga kemana-mana ya Kak? Betul Pak. Lahan, temu petani juga ke sawah-sawah. Aprak-aprakan ya, Pak. Gitu ya, Pak. Iya. Jadi berbagai umur, berbagai usia pun berjumpa, Pak. Masih muda juga ya? Masih muda juga. Ngapain harus malu ya? Iya. Justru orang tuanya seperti orang tua Kang Rian, Kang Udin ini bangga punya anak muda, tidak menggantungkan pada orang tua, usaha sendiri, bertani lagi. Betul. Kalau anggapan saya itu justru petani itu adalah sebuah profesi yang sangat mulia. Iya. Coba bayangin aja, ini Kang Udin, Kang, di Indonesia, nggak usah di Indonesia, Jawa Barat aja, Jawa Barat. Ya, Jawa Barat aja, atau Cianjur, ada di Cianjur aja, satu kabupaten Cianjur, tidak ada petani sama sekali, tani sayur lain sebagainya nggak ada. Iya. Kekurangan pasokan sayuran kita di Indonesia kan akan berkurang. Kalau di semua wilayah Indonesia nggak ada petani, mau makan apa? Iya, gitu kan? Apa? Betul kan, kan? Pak. Ya. Betul. Makanya saya salut nih Kang Udin seperti Kang Rian ini bisa menjadi inspirasi anak muda zaman now. Zaman milenial ya kan? Jadi tidak terpengaruh dengan kondisi yang serba canggih, serba modern ya Kang. Iya. Bagus, kita acungi jempol. Semoga nanti apa yang dilakukan Kang Rian itu benar-benar membawa berkah bagi semuanya ya. Amin. Terus kalau boleh tahu nih lagi Kang, masih muda tentu pengalamannya kan masih kurang. Iya. Itu pertama kali Kang Rian itu belajar bertani maksud saya itu dari mana? Kalau pertama sih memang dulu sekolah saya di Cikalong jurusan pertanian gitu. Cuman kan di sekolah teori sama praktek di lapangan tuh jauh beda gitu Pak. Di sekolah kejuruan gitu? Iya, sekolah kejuruan. Ternyata pas saya terjun ke lapangan tuh banyak yang belum tahu gitu tentang pertanian. Hanya teori saja Hanya teori saja kebanyakan. Jadi saya tanya sana sini mencari ilmu sana sini, ternyata mendapatkan tetap gigi ya? Iya, tetap gigi. Tanya-tanya. Ternyata setelah itu punya gambaran, ternyata seru juga jadi petani itu. Tertarik gitu ya? Iya, tertarik. Oke. Boleh. Berarti kan tidak menyurutkan semangat. Ternyata itu teori di bangku sekolah dengan di praktek di lapangan jauh beda itu tidak menyurutkan semangat, tetap masih semangat untuk bertani dengan tanya-tanya ke sana ke sini mungkin. Ya, pernah ikut orang gitu atau gimana nanam-nanam cari pengalaman? Kalau itu mah belum pernah sih, cuman saya tanya-tanya aja sama tetangga. Memang ada teman di kampung tanam cabai juga, jadi gitu. sharing aja gitu Pak, sekalian sharing.
Ya, oke. Ternyata di cabai juga banyak manfaatnya gitu, banyak kenal orang di luar maupun di dalam gitu. Pak. Ya. Jadi seru lah pokoknya. Ya, gitu seru ya. aja. Ya. Iya. Ternyata pertanian juga seru ya. Seru, Pak. Nggak seperti yang sejelek yang mereka Iya. kita ya. Nah, dia aja yang nggak mau. Nah, betul sekali, Pak. Gengsi aja. Gengsi. Makan tuh gengsi. Iya. Kan kalau di Jawa kan nuruti gengsi orang mangan, Pak. Nggak itu, Pak. makan, Nggak bener makan. ya. Dapat itu kalau sekarang misalkan ada yang bully, apa? Lo gua kan sekarang bahasanya gitu. Iya. Ya kan? Terus Lo sekali apain tuh? Petani. Nah, justru kalau nggak ada petani, lo mau makan apa? Iya, Nah, itu. kan? Karena menentukan dari gini sama orang tua, ya kan? Dan Iya. sekarang, ya kan, udah membuktikan sendiri, usaha sendiri. Nyatanya juga berhasil kan? Kita Alhamdulillah. dengar informasinya Kang Udin kemarin kan ya. Betul sekali, Pak. Dia kan nanam sayuran khususnya cabai, cabai keriting ya. Itu nggak susah, sekali lagi kita sudah nggak bilang nggak gampang, sangat susah dibandingkan dengan yang lain. Lebih ribet lah untuk perawatan cabai Bener, itu. itu pun nggak semua orang bisa loh. Iya. Ya kan? Kalau nggak bener-bener. Nah oke, ya itu tadi kan pengen tahu sih latar belakangnya, sejarahnya. Kenapa kan kalau orang lihat petani dari mana, masih muda, belum pengalaman, masih ini kan kok bertaninya seberat itu, apa mampu ya? Ternyata kan bisa ya. Iya. Jadi bertani terjun langsung ke tani langsung setelah lulus dari sekolah kejuruan itu atau ada kerja yang lain, Kang? Saya sebelumnya kerja dulu Gimana? maksudnya di pabrik, di jasa pengantar barang gitu. Nah, setelah dari jasa pengantar barang, langsung saya mencoba bertani gitu. Tertarik dari bertanya-tanya ke tetangga, seperti bertani cabai gimana gitu, hasilnya seperti apa. Setelah saya ulik ya, memang juga alhamdulillah gitu memuaskan hasilnya juga. Berarti tetap saja walaupun sebelum terjun benar-benar jadi petani, kerja di mana-mana tadi tetap niatnya tetap mau bertani dengan bertanya dulu, jangan sampai salah gitu ya. Iya, cari ilmunya dulu Kang gitu. Udin. Luar biasa, bukan biasa di luar nih kan. Luar biasa. Kalau biasa di luar mah ini ya. Iya. Biasa di luar. Bisa di luar. Di luar rumah maksudnya. Iya, Kan di luar. kerja lapangan kan? Iya. Nah, di luar rumah gitu loh. Menarik juga ternyata Kang, pengalaman Kang Rian ini ternyata Kang Udin ya. Kemungkinan sama-sama sekarang udah bekerja, punya kerjaan, beda profesi antara Kang Rian dengan Kang Udin ini. Tapi saya percaya pengalaman di lapangan lebih banyak. Betul Kang sekali, Rian Pak. ini banyak teori dia. Ada retorika saya, Pak. Iya. Memang udah nyicip manisnya inilah, pahitnya garam juga. Iya, oke. Berarti dari lulus sekolah itu kerja dulu. Kerja dulu, Di jasa saya. pengiriman barang, Iya. di pabrik atau di Pabrik. mana. Ternyata masih tetap kekeh juga kepengen jadi petani. Dengan bertanya-tanya gitu. Iya, betul, Pak. Selama terjun bertani sendiri setelah bekerja ini itu sudah berapa tahun? Ada 1 tahun lebih? 1 tahun lebih sih, Pak. Lebih ya? Lebih 1 tahun Yang sih. menekuni bener-bener jadi petani loh ini? Iya. Ada ya? Iya, ada. Udah 1 tahun. 1 tahunan lebih ya? 1 tahun lebih. Ya waktu yang sudah cukup lama juga. Cukup lama sih, Pak, setahun Enggak. juga. Kalau kita bilang lama ya lama, singkat ya singkat. Iya. Ya, tergantung kita karena dalam waktu setahun itu untuk mempelajari sebuah teknis untuk budidaya cabai itu nggak mudah. Nggak mudah, Pak. Ternyata dalam kurun waktu itu saja Kang Rian itu sudah berhasil 2 kali tanam ya Pak? 2 kali Untuk tanam cabai- sampai sekarang. Cabai keritingnya ini loh. Iya. Pertanyaannya Kang, terjun bertani, sayuran. Saya tanya ke Kang Rian dulu ya Kang, udah ya. betul, Pak, mangga, Punten Pak. ya, punten ya. Mangga. Ini saya karena penasaran banget ini. Iya. Nah, itu bertani cabai ya, Iya. khusus kita bicara cabai. Kenapa kok yang dipilih keriting? Kan ada tuh cabai rawit, cabai besar. Iya. Kumaha? Karena kalau lihat dari pemasaran, yang satu dari harga lumayan gitu, Pak. Agak mahal gitu. Terus perawatannya memang ribet, tapi kalau udah tahu ilmunya mah gampang lah. Gitu. Sama kebanyakan kan di sini petani cabai. Oh, rata-rata ya. Rata-rata pemasaran nggak terlalu susah lah. Berarti segmen pasarnya untuk keriting itu lebih banyak. Lebih besar. banyak, Bener kan iya. Udin ya? Bener sekali, Pak. Untuk budidaya. Dibanding dengan yang cabai besar maupun yang Iya. rawit. Oh, ya
Karena dilihat dulu dari tempat gitu, dataran menengah kan ini cocok sekali buat cabai gitu. Ya, oke. Tapi pernah nggak tanam cabai di luar cabai keriting? Pernah? Pernah. Cabai apa? Rawit besar? Cabai rawit, cabai rawit biasa aja. Biasa. Cengek kalau bahasa Sundanya mah. Oh, bahasa aslinya? Iya, cengek. Ya, gitu. berarti cabai rawit biasa. Iya, cabai rawit biasa. Kalau cabai yang besar pernah juga? Sebelumnya? Pernah. Cuman kurang cocok gitu. Oh, kurang cocok Kurang daerah cocok. sini. Iya, kurang Terus cocok. beralih ke yang jenis keriting. Jenis keriting, gitu. betul, Pak. Oke. Walaupun ribet, tapi kalau udah tahu ilmunya, Nah, itu Pak penting banget. pinter dia. Ilmu Pak kunci mah Pak. Iya. Iya kan? Pinter ternyata. Kalau sudah tahu ilmunya, Betul. jadi mudah. Gitu. Jadi mudah. Ya, sama. Udah punya istri? Alhamdulillah udah. Udah ya? Iya. Anak? Anak baru 40 hari. Oh, 40 hari. Iya. Oke, berarti masih muda. Mudah Pak. Udah punya? Saya kasihan Pak, belum tabuk saya. Sabar aja Mas, sabar. Makanya lagi muter-muter terus ini Pak, siapa tahu ada Masalahnya dia belum tahu ilmunya. Ya, belum tahu ilmunya. Iya kan? nanti gantian konsultasi. Oke, konsultasi bukan masalah cabai ya. Oh, iya. Cari istri cari gimana? Nah. Kalau sudah tahu ilmunya, maka akan mudahlah segalanya. Iya. Kalah Betul. dengan adikmu. Insecure saya nih Pak. Iya, bersyukur belum laku dia. Iya, oke, balik lagi. Menarik Kang Rian ini ada asik lah ngobrolnya ini. Iya. Di saung seperti ini ya kan enak sambil ada belakangnya juga tanaman cabai banyak kan ini ya. Ini punya Akang ya ada di sini ya. Iya. Baru umur 10 hari. Oh, ini tanam ke berapa Kang? Tanam kedua. Oh, tanam kedua. Iya. Setelah yang kemarin sempat Setelah yang panen. kemarin. Secara umum, Kang, ini saya tanya secara umum. Tadi kan pernah nanam cengek itu tadi, Iya. cabai rawit biasa. Pernah juga cabai besar. Cabai besar pernah. Cabai keriting sekarang. Nah, ini Kang Rian dulu saya tanya. Kalau menurut Kang Rian itu secara umum percabean ini bukan cabai-cabean loh ya. Percabean secara umum Iya, ini kendala yang utama dihadapi gimana? Apa? Yang pertama sih dari kemarau, Pak. Musim Kemarau, cuaca ya. cuaca. Terus? Karena air di sini kan agak lumayan sulit. Cara penyiramannya yang agak lama gitu. Oh, ya karena bukit-bukit kayak Iya, gitu. karena bukit. Kendalanya itu. Lebih tahan mana di antara cabai besar, cabai rawit, cabai keriting untuk ketahanan kekurangan airnya? Lebih mana? Kalau yang saya alami sih lebih tahan ini cabai Yang keriting ini. keriting ya? ini. Makanya tadi bilangnya lebih cocok ya? Iya, lebih cocok. Ada yang besar tadi kan Iya, makanya, mati. Pak. Malah mati yang cabai gede tadi. Iya. Kalau cengek itu belum hibrida ya? Masih lokal ya? Masih lokal. Kebanyakan Pak. Ya, kebanyakan gitu ya. Tapi tadi udah dibilang kan kalau memang pasarnya di sini itu semua jenis cabai kan yang banyak yang keriting. Yang Makanya- keriting yang paling banyak. di sini, Makanya Pak. lebih membudidayakan itu ya. Iya. Kan? Kebanyakan keriting Pak. Lagian gini tadi yang kalau nggak salah nih saya dengar dapatnya uang lebih banyak. Kan harganya lebih mahal dia. Iya. Ya benar gitu ya. Betul sekali, Pak. Pinter karena udah punya anak. Mikir butuh dia. Ya, Ya kan? betul. Sama-sama nanam, sama ngeluarin biaya. Kalau dapatnya sama, ngapain juga kan? Iya. Nilainya agak ribet dikit, tapi dapatnya banyak. Dapatnya banyak, Tuh, gitu. Contoh tuh pinter ya. Jangan hanya pinter ngomong aja. Masih belum punya anak. Oh belum ya. punya. Oke, sorry. Jadi masih nyantai, Pak. Bentar ya. Bercanda. Wah, santai. Bercanda bahasa Sundanya apa sih? Guyon. Guyon. Iya. Sama dengan bahasa saya guyon. Iya. Sami ya. Sami. Cekap cukup kan ya. Iya. Oke. Terus. Tapi saya belum cekap ini, tanyanya ke Kang Oh, Rian. siap. Masih banyak. Penasaran, Siap ya? Siap. Penasaran saya masih ini. Masih Penasarannya. nanti 5 jam ke belakang nanti. Oh, siap. Nginep pokoknya Pak di sebelah sini Pak. Nginep sini, Pak. Saungnya cocok ini Pak. Oke, kembali ke pengalaman ini. Pengalaman tadi kan apa istilahnya belajarnya juga itu tadi otodidak. ya? Otodidak. Otodidak. Kemudian ini yang menariknya di sini karena kebanyakan itu petani-petani cabai yang lain itu sudah punya pengalaman dulu atau ikut orang. Jadi ikut orang, tahu caranya gimana, cara nanamnya, perawatannya, baru ini kan secara otodidak tanya-tanya gini-gini sudah berani terjun dan berhasil lah. Yang itu yang Alhamdulillah. susah biasanya kan di situ, Iya. Kang Udin, ya kan. Diapresiasi itu Pak. Iya betul. Nah ini makanya
tadi yang di depan saya ngomong, ini bisa menjadi inspirasi bagi apa ya, kaula muda, generasi-generasi penerus Generasi kita. itu, Ya, ngapain kita apa itu hanya dengan gengsi ya. Nyatanya udah punya anak, punya istri, berarti kan cewek-cewek itu nggak mandang pegawai saja kan ya. Iya, Pak. enggak, Tetap Pak. kelepek-kelepek lah. Iya, ininya mah gede pasti kan. Biasa, Iya, Pak. Iya. Baik, ke cabai lagi. Keriting ternyata sekarang Oke, ya. keriting. Pengalaman nanam cabai keriting itu yang kendala utamanya itu apa? Kan tadi kalau secara umum itu masalah air musim ya. Musim. Tapi kalau cabai keriting itu dibanding dengan cabai yang lain tuh susahnya di mana? Susahnya tuh memang di perawatan secara halus, sesuai lah sama kriteria varietas cabai tersebut. Berarti tidak bisa disamakan dengan yang Iya. jenis lainnya. Iya, jenis. Jadi ada perbedaannya gitu, Pak. Dari sama varietas yang lain sama yang saya tanam ini gitu. Kalau yang sekarang Kang Rian lahan punya itu berapa pohon tanam saat ini? Saat ini saya Pak tanam 2000 pohon lah. 2000 pohon 2000 ya? pohon. Satu lubang satu tanaman itu berarti? Iya, satu Anggap lubang aja tanaman. 2000 pohon atau 2000 lubang Kang Udin Iya. ya, pada itu. Itu berarti yang pernah sudah panen itu yang di lahan yang sama ya? Di lahan yang sama. Berarti ini tanam kedua. Tanam kedua, Dengan- betul Pak. Dengan sama 2000 2000 tanaman pohon. juga, 2000 Iya. pohon juga ya. Kemudian dari 2000 pohon ini luasan sekian ini yang saya tanyakan nih varietas yang kemarin dengan yang sekarang varietasnya sama nggak jenisnya? Varietas mereknya? sekarang sama. Yang sudah panen? Iya, sama sudah dengan panen. sama? Sama, Pak. Yang dipakai Varie- apa ini? Sekarang saya tetap pakai varietas Igotavi. Ikut tapi cap kapal terbang? Cap kapal terbang, betul, Pak. Pakai Tapi itu. sebelumnya pernah nggak tanam cabai keriting merek lain atau varietas lain? Pernah. Oh, pernah juga ya? Pernah. Terus Cuman Kang Rian kenalnya di Ikutavi dari mana? biasa ketemu di toko Sama sama iya, ini Hmm, Mas Udin. provokator ini ya? Provokator ya. Saya diracuni. Gimana? Ceritanya gimana kemarin ketemunya? Diracuni, Mas. Katanya pakai Igotavi bagus katanya gitu. Langsung saya Bagus, diajak coba. nggak nanam, bagus. Langsung saya coba beli. Jalan orang, Pak. Iya. Ternyata wah pas panen sampai sekarang alhamdulillah hasilnya bagus. Berarti gitu. dengan promosinya Kang Udin ini ke Kang Rian tertarik? Tertarik. Ya. Dicoba? Iya. Berarti omongannya benar? Benar. Berarti dia usahanya bagus Fakta. juga? Iya. Bukan Pinter kan dia bohong Pak? saya, Pak. Iya, berarti kenyataannya benar ya? Benar, Pak. Tidak abal-abal. Tidak abal-abal. Biasanya petugas lain, maaf, punten, kalau petugas visi biasanya jujur sih. Jujur, biasanya. Pak. Tidak apa adanya, Amin. Pak. Muka-muka Kang Udin juga begitu. Iya. Karena lihat-lihat tampangnya ini kurang meyakinkan. Kurang meyakinkan. Tapi enggak lah. Enggak. Kalau yang sudah masuk ke keluarga besar visi itu rata-rata orangnya bisa dipercayakan. Bukan Amin. bukan saya apa ya mau nyombongin enggak. Iya. Ternyata dari informasinya Kang Udin mengenai Ikutavi ini ke Kang Rian kan benar-benar tertarik kemudian dicoba kan. Iya. Jadi secara kenyataan pun tidak Tidak bohong mengada-ada. lah, Tidak bohong, tidak mengada-ada. mengada-ada. Memang begitu lah. Pengalaman sekarang saya ingin mengorek masalah Ikutavi ini, Kang. Saya kan saya jalan kemanapun ini, termasuk punten Kang Udin ini di luar Jawa Barat, itu kan sentra-sentra penanaman cabai utama yang jenis keriting itu kan juga banyak. Iya. Jalan ke mana Jogja, Kulon Progo, kemudian ke Kebumen, ke Jawa Timur. Ternyata sentra-sentra penanaman untuk cabai keriting itu yang sekarang ini itu memang lagi viral-viralnya atau lagi tren-trennya itu cabai Ikutavi ini. Nah, Betul, sehubungan Pak. dengan itu apa sih yang Kang Rian suka dari Ikutavi sendiri? Iya. Apa? Yang pertama kalau lihat dari buah tuh gede. Bentuk banyak, Bentuk buahnya gede, dari warna cerah, banyak celah, terus panjang. buahnya Buahnya panjang gitu, sama tonasinya tuh kena lah. Oh, bobotnya. Bobotnya kena, ya
sama tahan virus, Pak. Oh, tahan virus ya? Tahan virus kalau Igo Tavi. Iya, namanya Tavi Iya, kan, tahan virus. Tavi, Ya, tahan ya, virus oke. jelas kan Igo itu. Tavi jelas kan ya tahan Iya, virus. jelas. Ketahanan virusnya sendiri antara Igo Tavi dengan yang kemarin sebelumnya Kang Rian itu tanam itu lebih tahan mana? Lebih tahan Igo Tavi. Beneran ini ya? Iya. Kalau yang kemarin agak kurang gitu, Pak. Bukan kurang lagi, memang kurang bagus. Ya, kurang tahan ya. Kurang tahan karena virusnya itu. Sehingga pindah ke Igo Tavi. Pindah ke Igo Tavi. Sudah membuktikan sendiri dengan panen yang Dengan sudah panen ini. yang Nah, alhamdulillah sekarang lah. apa dia ini kayak dengan istrinya Kang Udin, jadi jatuh cinta. Jatuh cinta kepada Iya, Igo Tavi, Igo Tavi. sudah terbukti tanam lagi. Tanam lagi. Sudah satu chemistry lah, Pak. Ada bonus dong buat Kang Udin? Ada nggak? Bonusnya satu Bonusnya, buah air mineral. Nah, itu aja. Mungkin misal kalau ada ipar atau Oh, nawarin diri dia. Nawarin diri. Ada kaca nggak di sini? Suruh kaca dulu. Ganteng Iya. sih. Bisa juga. Ganteng. Kalau orang Jawa gini tanya, wani piro. Wani piro. Wani piro ya. Jalanmu piro, Pak. Jalanmu piro. Ya. Oke, kali semakin menarik nih, Kang Udin ya. Ternyata kita bicara produk cabai keriting Igo Tavi-nya cap kapal terbang dari PT BIS ini memang sangat menarik. Ternyata nggak salah juga ya, seperti Kang Udin ini mempromosikan Igo Tavi itu kemana-mana, memang nyatanya begitu. Contoh seperti Kang Rian, baru sekali kenal buktikan sudah jatuh cinta Sudah dan jatuh cinta. tidak mengulang Iya. lagi. Ya mudah-mudahan nanti di wilayah kerjanya Kang Udin di secara keseluruhan ini Cianjur, Cianjur. mana? Jawa- Cianjur, Pak, Kabupaten Iya, Cianjur. Kabupaten Cianjur ini di sentranya juga mencontoh Kang Rian ini ya, masih muda, belum genap 24 tahun. Tapi sudah gigih dan sudah membuktikan sendiri bahwa tanam sayuran serumit itu pun nyatanya itu. Betul. Ya. Kemudian selain ini Kang, faktor lingkungan misalkan, termasuk saya tanya Kang Udin juga, Iya, Pak. kan sebagai petugas ya. Iya. Faktor lingkungan itu mempengaruhi nggak tingkat keberhasilan sebuah varietas yang ditanam ini, misalnya kayak Igo Tavi dan lain sebagainya, mempengaruhi ya Kang Udin? sangat mempengaruhi, Pak. Lingkungan. Jadi kan kita mau nanam cabai kan kita harus lihat dulu segmentasinya. Jadi mana itu dataran tinggi, dataran rendah atau dataran menengah, Pak. Jadi Gitu ketika ya. kita salah milih varietas, maka nanti kemungkinan besar juga kita akan gagal panen, Pak. Berarti faktor apa ini? Pemilihan varietas ini juga yang Varietas penting sangat ya? Penting sekali, Pak. Apalagi kan kalau daerah sini kan memang sudah endemik virus, Pak. Gitu ya? Jadi ketika kita memilih varietas yang belum tahan virus kan pasti kegagalannya lebih besar lah peluangnya. Iya. Tapi benar kita juga. menggunakan varietas yang lebih tahan virus pasti peluang berhasilnya itu Ya. sangat tinggi sekali, Pak. Itu saya setuju. Cuma ini kan omongannya petugas nih. Iya, Iya kan? betul. Dia kan omongannya petugas. Sekarang saya mau buktikan sini. Memang benar begitu Kang? Betul, Pak. Di dataran menengah ini memang cocok lah untuk varietas cabai keriting dari Igo Tavi itu. Iya. Berarti apa yang disampaikan Kang Udin tadi benar ya? Benar, ya. Pak. Memang lebih tahan virus dan Iya, sebagainya. tahan virus. Utamanya pemilihan varietas itu sangat menentukan faktor gagal atau Betul, Pak. keberhasilannya, Keberhasilan gitu Iya. kan? menentukan, Pak. Nyatanya Bisa menentukan. pernah gagal tuh, Pernah karena gagal. itu Pernah. yang Iya, tadi, yang yang bilang tadi. lain itu. Betul. Ya, ini benar-benar. Kemudian gini, kelebihan lain ini, mohon maaf ke Kang Rian dulu. Kalau ke Kang Udin mau udah tahu pasti kan kelebihan lain banyak. Secara yang sudah dipraktekkan pengalaman Kang Rian itu selain tadi buahnya Besar, glowing ya, glowing, besar, iya. padat, Padat. panjang, bobotnya ada, itu selain tahan virus. Ini saya tanya ke OPT ya, atau hama penyakit lah, Iya. terutama penyakit kalau saya rasa ya, itu selain tahan virus itu kelebihan Igo Tavi dibanding dengan yang varietas lain itu apa selain itu tadi? Apakah semacam kayak kuat layu atau apa-apa? Iya. Yang pengalamannya Kang Rian sendiri? Tahan dari layu itu fusarium. Ada cuman yang kena layu tapi nggak banyak gitu, Pak. Oh, Cuman iya. 1 2 Umum lah ya. gitu, umum itu mah nggak keseluruhan kena layu gitu. Sama tahan dari cuaca gitu. Cuma Iya, lebih tahan ya, bagus, emang. lebih tahan. Emang betul-betul Kang Udin? Betul sekali, Pak. Selain yang disebutkan dari Kang Rian tadi, itu sebagai petugas nih saya tanya, Iya, Pak. kelebihannya itu yang di lainnya itu ada lagi nggak sih kayak Igo Tavi ini dibanding dengan varietas lain, setahu Kang Udin ini?
Ya mungkin hampir sama sih Pak apa yang telah disebutkan sama Kang Rian tadi. Pertama yang paling unggulan dari ketahanan virusnya itu Pak. Ya, Jadi jelas, misalnya ya. kalau kita pakai varis lain tuh nanti bakal kecil itu Pak antara yang Igotavir sama yang varis lain. Sama-sama tahan virus, Sama-sama cuma tahan lebih virus, tahan yang iku bakal kan. lebih tahan Lebih tahan yang yang Igotavir. Gitu yang ya. Iya, betul, Pak. Kalau di pasaran dijual itu ada grade tertentu nggak, Kang Rian atau Kang Udin barangkali tahu. Kalau ukurannya nanti seperti ini bagus tuh grade A, nanti kurang bagus grade B, grade C, itu apa ada?